Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nelson Valentino. Jadi sekarang saya sedang membuat tugas sorter jobber scheduling yang non preemptive. Jadi tugasnya sorter jobber non preemptive. Oke, mungkin langsung saja kita ke penjelasannya. Oke. Jadi ini tugas dari sistem operasi sorter jobber non preemptive. Apa itu sorter jobber non preemptive? Jadi yaitu varian dari algoritma non preemptive. Sorter jobber dapat diimplementasikan menggunakan struktur data segment trees. Dalam versi non preemptive, setelah suatu proses ditugaskan ke CPU, proses tersebut akan berjalan hingga selesai. Di sini penjadwalan jangka pendek dipanggil ketika suatu proses menyelesaikan eksekusinya atau ketika suatu proses baru tiba di antrian siap yang kosong. Penjadwalan memilih proses yang prioritas tertinggi untuk dieksekusikan. Penjadwalan ini di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diganggu gugat. Oke, mungkin next ke flowchartnya. Jadi flowchartnya ada mulai antrian proses masuk, dilakukan pengecekan apakah proses sebelumnya sudah selesai. Jika tahap yang ini proses sebelumnya belum selesai, kalau ya, maka dilakukan eksekusi pada proses sebelumnya. Kemudian ulang kembali ke tahap kedua. Jika tahap ketiga adalah tidak, maka dilakukan pengecekan apakah antrian kosong. Jika jawaban tahapan ke-6, maka 6 tidak, maka eksekusi proses baru dari antrian dengan burst time yang lebih singkat. 7. Jika tahap ke-6 adalah iya, maka proses algoritma sorter jobber non preemptive selesai. Oke, mungkin next. Nih, di sini saya ada contoh soal. Contoh soalnya ada 4 proses. Yang pertama ada P1 dengan arrival time 0, burst time-nya 8. Terus ada proses kedua P2, arrival time-nya 3, burst time-nya 5. Proses ketiga P3, arrival time-nya 5, burst time-nya 2. P4 tuh ada arrival time-nya 6, burst time-nya 6. Oke, mungkin kita langsung saja, ini gancarnya ya teman-teman. Jadi kita masuk ke penjelasan gancarnya, penjelasan keseluruhannya. Jadi pertama, proses P1. Kenapa P1 terlebih dahulu? Karena P1 memiliki arrival time-nya 0 dan dengan burst time-nya 8. Jadi arrival time-nya ini waktu kedatangan. Setelah itu burst time-nya ini waktu lama prosesnya. Jadi waktu kedatangannya 0, jadi dia pertama yang dieksekusi, dan burst time-nya adalah 8, itu waktu lama prosesnya. Jadi waktu lama prosesnya selama 8 detik. Nih, setelah itu P2 pun datang. P2 berjalan di detik ke-3. Jadi dengan waktu burst time-nya 5. Tetapi P2 ini tidak bisa langsung diproses karena ada P1 yang sedang diproses. Jadi non preemptive itu tidak bisa diganggu gugat teman-teman. Jadi jika suatu proses sedang berjalan, proses yang lainnya tidak bisa kayak gimana ya? Proses yang lainnya tidak bisa diproses. Jadi harus diprosesi satu persatu. Jadi P2 ini datang saja ke detik ke-3. Terus ada proses P3 juga dengan arrival 5. Jadi waktu kedatangan P3 itu dengan waktu
di waktu 5. Nih P3 datang. Jadi sama seperti P2 tadi, karena P1 sedang berjalan selama 8 detik, jadi proses P2, P3, dan P4 juga dijeda terlebih dahulu. Karena P1 sedang berjalan, teman-teman. Jadi P4 juga arrival time-nya 6. Jadi waktu kedatangan P4 itu di detik ke-6. Jadi P1 ini berjalan selama 8 detik. Setelah itu P3 datang, P2 datang dulu di detik ke-3. Setelah itu P3 datang ke detik ke-5. Setelah itu ada P4 datang ke detik ke-6. Oke, mungkin kita lanjut ya. Nah, teman-teman, tadi kan P1 kan sudah berjalan nih, dari 0 sampai waktu prosesnya 8 detik. Nih, teman-teman, sampai 8 detik. Nah, P1 sudah berproses selama 8 detik. Nah, setelah itu kita bandingkan juga, kita bandingkan burst time P1, P2, P3, P4. Mana yang lebih kecil? P1 ini nggak usah lagi, teman-teman, karena tadi kita sudah mengeksekusinya terlebih dahulu. Jadi kita mencari P2, P3, P4 yang burst time-nya lebih kecil. Nah, jadi burst time yang paling kecil yaitu kan P3 karena burst time-nya hanya 2. Jadi tadi kan P1 kan dari 0 sampai 8. Nah, waktu prosesnya kan sudah 8 detik nih, teman-teman. Jadi P3 burst time-nya 2. Jadi lama proses P3 ini selama 2 detik. Jadi 8 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi proses P3 itu di detik ke 10. Begitu, teman-teman. Oke, lanjut kita next. Nah, selanjutnya kita mencari lagi proses burst time-nya yang paling singkat, yang paling sedikit. Jadi kan sisa P2 dengan P4. Jadi burst time yang paling kecil yaitu P2 karena burst time-nya lebih kecil dari P4 yaitu 5. Jadi seperti tadi P3 kan eksekusinya di detik 10. Nah, setelah itu P2 ini burst time-nya 5. Jadi waktu proses eksekusinya selama 5 detik. Jadi P3 kan tadi di 10, setelah itu ada P2 dengan 5 detik prosesnya. Jadi 10 ditambah 5 aja. Jadi waktu proses waktu waktu proses P2 itu di detik ke-15. Oke, next. Nah, selanjutnya kan P1 sudah, P2 sudah, P3 sudah. Selanjutnya ada P4. Nah, P4 ini waktu burst time-nya 6. Ini yang terakhir, teman-teman. Jadi, kita langsung masukin aja burst time P4 itu kan 6. Jadi, P2 tadi 15. Langsung saja ditambahin aja jadi 21. Jadi lama proses P4 ini di detik ke-21. Begitu, teman-teman. Jadi P1 tadi dari 0 ini sampai 8 detik. Jadi P1 ini waktu eksekusinya di detik 8. Jadi P3 juga burst time-nya tadi 2 dan waktu dieksekusi di detik 10. Nah, setelah itu P2 tadi kan P2 burst time-nya 5 dan dieksekusi di detik 15. Dan P4 juga waktu eksekusinya 6 detik dan P4 ini berjalan prosesnya di detik 21. Oke, mungkin itu saja dari contoh soal tadi. Nah, sekarang ada waiting time. Waiting time ini waktu tunggunya tadi, teman-teman.
Jadi waktu mulai dikurang arrival time. Jadi arrival time ini waktu kedatangan tadi. Jadi P1 kan tadi dimulai dari 0. Setelah itu P3 mulai dari 8 nih teman-teman. Nah, jadi P3 itu waktu prosesnya itu dieksekusinya dari waktu 8. Nah, setelah itu P2 juga dieksekusi saat detik ke 10. P4 di detik 15. Oke, mungkin next. Nah, di sini langsung saja kita kurangkan dari waktu mulai dikurang arrival time. Nah, P1 dimulai dari 0, jadi 0 dikurang 0 tetap 0 teman-teman, 0 milisecond. Nah, setelah itu P2 waktu mulai P2 tadi kan nih, waktu mulai P2 10. Jadi 10 dikurang waktu kedatangan P2 nih 3, jadi 7 milisecond. P3 pun begitu teman-teman. Jadi P3 kan tadi dimulai dari 8 dan dengan arrival time-nya 5. Jadi waiting time-nya 3 milisecond. P4 juga jadi 15 itu mulainya 15 milisecond dikurang 6, yaitu arrival time-nya, yaitu waiting time-nya 9 milisecond teman-teman. Oke, mungkin next. Nah, selanjutnya ada average time. Jadi average time ini rumusnya gini teman-teman. Jadi jumlah waiting time tadi waktu tunggunya dibagi jumlah proses. Jumlah proses tadi kan ada 4 nih teman-teman. Jadi jumlah waiting time tadi ini ada 0, ada 7, ada 3, ada 9. Jadi tinggal dibagi aja teman-teman, ditambah aja nih teman-teman. Jadi 0 ditambah 7 ditambah 3 tambah 9 dibagi jumlah proses tadi 4 teman-teman. Jadi 19 dibagi 4 sama dengan 4,75 milisecond. Jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan pada metode penjelasan non-preemptive shortest job first atau SJF adalah 4,75 milisecond. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya contoh di dunia nyata. Nah, jadi ini ada tambahan contoh di dunia nyata. Jadi saya mengambil ada 4 proses lagi. Dengan proses pertama ganti oli, prosesnya dari Ini maksudnya ini waiting time, ini burst time-nya teman-teman. Jadi waiting time ini arrival time, ini burst time. Jadi arrival time-nya 0, burst time-nya 8. Ini seperti contoh soal yang tadi teman-teman. Jadi P2 juga ada prosesnya ganti shock. Terus prosesnya 3 arrival time-nya 3, burst time-nya 5. P3 ganti aki, arrival time-nya itu 5, burst time-nya 2. Setelah itu P4 ganti ban, arrival time-nya 6, proses burst time-nya 6. Oke, mungkin kita next aja ya teman-teman. Nah, jadi ini contohnya teman-teman. Ada 4, P1, P2, P3, P4. Nah, teman-teman, berikan P1 arrival time-nya 0, terus burst time-nya ada 8 nih teman-teman. Jadi setelah itu P2 juga ini, P3, P4. Nah, seperti yang kita bahas pertama tadi, jadi P1 pun datang dengan arrival time-nya 0 dan burst time-nya 8. Jadi waktu kedatangan dia itu 0 dan burst time-nya 8. Jadi waktu lama proses dia itu selama 8 detik teman-teman. 8 menit atau 8 detik ya teman-teman. Nah, setelah itu jadi P1 itu duluan teman-teman. Setelah P1 ini P2 pun datang dengan arrival time-nya itu 3 dan burst time-nya 5. Nah, P2 itu waktu kedatangannya
di detik ke-3. Jadi kenapa dia belum bisa dieksekusi teman-teman? Jadi P1 ini kan sedang dieksekusi nih teman, selama 8 detik. Nah, jadi P2 ini tidak bisa diganggu gugat karena P1 ini sedang diproses. Jadi ini di-interrupt atau dijeda dulu. Jadi tidak bisa mengganggu P1 ini sedang berproses gitu. Setelah itu P3 pun datang di detik ke-5. Nah, seperti P2 tadi teman-teman. Kan P1 sedang berjalan selama 8 detik dan tidak bisa diganggu gugat. Jadi proses P3 ini juga dijeda atau di-interrupt di detik ke-5. Setelah itu ada P4 juga nih teman-teman dengan arrival time 6. Jadi P4 ini datang pada detik ke-6. Jadi P4 juga tidak bisa langsung diproses karena P1 sedang diproses. Jadi P2, P3, 4 ini dijeda dulu, di-interrupt karena P1 ini sedang berproses. Jadi non preemptif itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi P1 ini harus berjalan hingga selesai dulu prosesnya gitu teman-teman. Nih P1 ya duluan. Nah setelah itu, kenapa P3 nih teman-teman? Karena P3 tadi burst time yang paling kecil. Jadi seperti yang contoh pertama saya jelaskan tadi. Jadi kita setelah P1 ini sudah dieksekusi, yang ini sudah dieksekusi selama 8 detik. Nah, kita mencari burst time yang P2, P3, P4. Burst time yang paling kecil, yang lama prosesnya itu paling sedikit, paling singkat, yaitu P3 dengan burst time 2. Jadi, P3 yang kedua dieksekusi teman-teman dengan burst time 2. Tadi kan burst time-nya 8 itu teman-teman. Nah, dengan burst time 8 ini P3 pun datang dengan burst time 2. Jadi lama eksekusi eksekusi P3 ini di waktu 8 dan sampai waktu ke-10. Jadi P3 ini berjalan hingga detik ke-10 karena burst time tadi 8 ditambah burst time P3 tadi. Jadi waktu lama prosesnya itu di waktu detik ke-10 teman-teman. Oke, mungkin ini ya teman-teman P3. Nah, selanjutnya P2 nih teman-teman. Kenapa P2? Karena kita lihat dulu P2 sama P4. Ini burst time yang paling kecil itu yang mana yang paling singkat? Nah, jadi burst time yang paling kecil kan 5 nih di antara P2 dan P4. Nah, jadi P2 terlebih dahulu yang dieksekusi. Nah, setelah itu tadi kan P3 ini lama prosesnya sampai detik ke-10. Nah, setelah itu P2 ini ingin memproses prosesnya dengan burst time 5 teman-teman. Jadi P3 tadi sampai P3 kan tadi 10 nih teman-teman. Jadi ditambah burst time P2 5. Jadi P2 ini dimulai dari detik ke-10 hingga selesai sampai detik ke-15. Jadi 10 tadi ditambah 5 jadi 15. Jadi P2 ini telah selesai di detik ke-15. Oke, mungkin next. Nah, selanjutnya ada P4. Kenapa P4? Karena P4 ini proses yang paling lama dan paling terakhir teman-teman. Jadi kita masukin saja karena burst time-nya 6. Jadi tadi kan
8, 2, 5. Nah, 6 ini paling besar. Jadi tadi kan udah detik ke 15 P2. Jadi P4 ini diproses di detik ke 15 dan sampai sampai lama prosesnya 6, jadi P4 ini sampai detik ke 21. Nah, jadi mungkin saya penjelasan singkat lagi. Jadi P1 tadi ini dengan arrival time-nya 0 dan burst time-nya 8, jadi dia dieksekusi terlebih dahulu, dan burst time-nya 8, jadi diprosesnya selama 8 detik atau 8 menit. Nah, setelah itu P2 pun datang dengan arrival time 3, jadi dia tidak bisa mengganggu gugat P1 karena dia sedang berproses, jadi dia datang ke detik ke-3. Terus P3 pun datang sama seperti P2, jadi dia tidak bisa memotong P1. Dia jadi arrival time-nya 5, jadi waktu kedatangannya 5. Dia tidak bisa mengganggu P1 yang sedang berproses. Terus setelah itu P4 pun datang dan arrival time-nya 6. Jadi P4 datang ke detik ke-6 dan dia juga tidak bisa mengganggu gugat P1 ini yang sedang proses. Nah, setelah itu P1 sudah selesai sampai detik ke-8. Nah, setelah itu kita bandingkan P2, P3, P4 ini burst time mana yang paling singkat atau yang paling sedikit nilainya. Jadi yaitu P3 dengan burst time 2. Jadi tadi kan P1 kan sampai proses ke detik ke-8. Nah, setelah itu P3 datang dengan burst time 2. Jadi waktu proses P3 ini 2, jadi 8 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi P3 ini dieksekusi ke dari detik 8 hingga detik 10. Jadi P3 ini detik ke-10, teman-teman. Setelah itu detik ke-10 ini selesai. Setelah itu kita bandingkan lagi P2 dan P4. Jadi yang mana yang paling kecil yaitu P2. P2 ini tadi kan sampai 10. Nah, jadi P2 ini datang di detik ke-10. Bukan datang sih. Dieksekusi pada waktu 10 dan selesai di waktu 15. Setelah itu P4 pun yang terakhir dengan burst time-nya 6. Jadi tadi kan sudah dieksekusi P2 ini. Jadi burst time. Jadi P2 ini kan lama prosesnya sampai detik ke-15. Nah, jadi P4 ini burst time-nya 6. Jadi dia dieksekusi selama 6. Nah, jadi P4 pun lama prosesnya tadi kan 6, setelah itu ditambah 15 tadi waktu eksekusi P2 ini selesai. Jadi 15 ditambah 6 jadi 21. Jadi P4 ini waktu selesainya di detik ke-21, teman-teman. Oke, mungkin kesimpulannya adalah penjadwalan Shortest Job First dapat disebut sebagai algoritma penjadwalan optimal karena hasil terbaik secara teoritis, namun implementasinya jauh lebih kompleks dan eksekusinya lebih sulit diprediksi dibandingkan penjadwalan first come first serve atau round robin. Algoritma Shortest Job First menjadi salah satu algoritma penjadwalan CPU untuk menangani proses dengan dua jenis, yaitu preemptif dan non preemptif. Nah, kita tadi itu non preemptif, teman-teman, bukan preemptif ya. Jadi jenis non preemptif tidak akan terganggu prosesnya ketika suatu proses sedang berjalan, maka akan dijalankan hingga selesai. Baru kemudian berganti proses baru dengan waktu yang singkat. Nah, yang seperti tadi, teman-teman. Jadi P1 tadi tidak bisa diganggu gugat, dan kalau misalnya sudah selesai baru diganti proses yang lainnya gitu.
Berbeda dengan preventif yang dimana proses sedang berlangsung bisa saja didahulukan oleh proses lain yang memiliki burst time lebih singkat. Namun secara perhitungan algoritma shortest job first jauh lebih efisien dibandingkan non-preventif shortest job first. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang shortest job first non-preventif. Oke, terima kasih, bye-bye.